Haleluya. Salam saudara-saudari semua. Selamat pagi. Hari ini kita masuk dalam doa pagi. Kitab Roma yang terakhir. Hari ini pasal 16, pasal Joshua yang berkhotbah. Kalau melihat kitab Roma sangat bersuka cita karena Tuhan memberi penglihatan pada kita. Kita dibenarkan oleh iman dan rahasia dari Injil, kuasa dari Allah. Setidaknya bagiku sendiri terhadap Allah, rencana Tuhan rahasia terhadap kita dipertambahkan. Kita mohon pada Tuhan agar apa yang kita mengerti lewat Roh Kudus, firman-Nya ditaruh dalam hidup kita, agar kita bisa hidup, dikeluarkan dalam hidup kita, dan juga kehidupan kita harus makin bertambah. Kita sampai ke pasal 16 yang terakhir, yang pasal-pasal sebelumnya, pasal 15, pasal 12 sampai 15, mengatakan kita karena iman, kita hidup oleh iman, dan kita mendapatkan hasil dari hidup orang benar oleh iman. Kemudian dikatakan kita juga harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup bagi Tuhan. Di ayat 13, kemudian di ayat 14 memperbicarakan tentang soal makanan dan hari perayaan. Di sini dikatakan kalau yang punya iman terhadap makanan, yaitu menunjukkan bagi orang gereja bangsa-bangsa lain, mereka harus menerima orang yang imannya lemah. Terhadap orang yang hanya cuma makan sayur-sayuran saja, semuanya oke aja. Bukan hanya itu saja, kita juga harus saling menanggung kelemahan mereka. Soal ini menerangkan soal makanan. Kita punya iman dan kita punya kebebasan, tetapi jangan sampai kebebasan kita menjadi sandungan bagi orang lain. Ini adalah pengajaran dari Rasul Paulus. Dan sekarang kita sampai di Roma 16. Ini hampir mendekati dari pasal 15. Di pasal 15 saya berikan tema hidup dalam kebenaran. Kemudian hidup untuk Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita bagi Tuhan, mencontohi Kristus bagi Tuhan. Bagi Tuhan, kita hidup bagi Tuhan harus melepaskan kita diri sendiri karena rahmat kasih setia Tuhan. Kita tidak memuaskan diri kita sendiri, kita hidup karena anugerah dan rahmatnya Tuhan. Dan Paulus mengatakan tentang dirinya sendiri, dia juga tidak untuk mementingkan dirinya sendiri, memuaskan diri sendiri. Dia juga dalam perjalanannya, dalam pelayanan, dia juga harus melepaskan dirinya sendiri. Dan di ayat 16, sepertinya hampir selesai, hampir yang terakhir, tetapi orang hidup oleh iman, kita harus hidup untuk Kristus. Kita mendapatkannya seperti yang diterangkan di ayat 11 sebelumnya. Kita melewati orang hidup yang oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Dan kita harus memberikan hidup kita bagi Tuhan
di ayat 16 yang terakhir. Di ayat sudah diterangkan begitu banyak, ayat 1 sampai 15, kehidupan mereka bisa sangat tinggi, yaitu hasil pertama dari segala buah ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan juga menghasilkan hasil kehidupan ini. Nanti di ibadah utama nanti akan saya terangkan, sangat bersukacita kita hari ini masuk dulu dalam pasal 16. Kehidupan kita sangat tinggi, kita harus melewati hidup yang benar oleh iman. Rasul Paulus mengatakan kita harus hidup untuk Tuhan, bukan untuk berdebat, tetapi harus kita sendiri. Jadi di ayat 16 ayat 1 sampai dengan 16 sangat mudah diingat, 1616 ayat 1 sampai 16. Saya berikan tema, saya harus mengikuti untuk melepaskan diri untuk menuruti contoh Tuhan, menjadi contoh untuk Tuhan, menjadi contoh. Ini dari anggota yang pelayanan dalam Rasul Paulus, tetapi ini belum menyangkuti semua dari inti dari pelayanannya. Di dalam suratnya Roma juga banyak memberikan salam kepada mereka, dan juga ada mereka memberikan pengaturan di ayat 5 seperti dalam perjalanan, tetapi dia juga menyatakan ia melepaskan dirinya sendiri untuk hidup bagi Tuhan. Di sini juga mereka mengatakan bagi orang lain, bagi orang-orang di gereja Korintus, ada sebagian mereka sudah sampai di gerejanya Roma. Ini orang-orang Paulus mengenal mereka. Paulus mengenal mereka karena mereka juga menjadikan contoh bagi orang lain. Jadi dikatakan juga orang-orang ini kalian harus perhatikan, mereka sangat baik. Jadi kita harus mencontohi mereka. Dan juga selain itu mereka juga memperlihatkan masalah mereka yang diingatkan itu sangat baik sekali. Kehidupan mereka bagi gereja juga sangat baik. Jadi Paulus di sini menjelaskan beberapa orang, mereka adalah sangat baik. Itu bagus untuk kita contohi. Mereka juga menyuruh gereja Roma untuk mencontohi mereka. Pertama, seorang saudari yaitu Febe, seorang saudari yang melayani di Kengke, salah satu di gereja di Korintus. Mereka adalah pelayan jemaah. Dia mengajar dan mengurusi yang menangin segala pelayanan. Paulus menyarankan agar mereka memperhatikannya, menyambut dia, dan juga
supaya dikatakan di ayat 2 supaya mereka menyambut dan juga memberikan bantuan kepadanya jika dia perlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Saat ini Phoebe mau pergi ke gereja Roma dan menyuruh di gereja Roma untuk menyambut dia. Kenapa? Dikatakan apa yang dia perlukan, bantuan kepadanya. Karena dia telah memberi banyak bantuan kepada banyak orang dan juga kepadaku sendiri, kepada Paulus sendiri. Dia sampai di Roma, kalau dia perlu tempat, kamu harus berdirilah di depannya, maksudnya di sampingnya, maksudnya untuk beri bantuan kepada Phoebe, menyambut dia di bagian apapun yang dia perlukan, bantulah dia. Karena dia telah memberi bantuan kepada banyak orang, dia layak untuk kita membantu kita. Di sini dikatakan yaitu menyambut. Maksudnya kalau kita menyambut dan memberi bantuan kepada seseorang, haruslah orang itu untuk layak mendapatkannya. Bukan setiap orang yang harus menyambut kita, memberikan sambutan kepada dia, atau orang yang terpandang kita menyambut dia. Kita harus tahu siapa orang itu. Seperti Paulus, orang itu telah memberikan bantuan kepada banyak orang dan aku, maka kita harus menyambut dan memberi bantuan kepada dia, karena dia layak sebagaimananya bagi orang-orang kudus. Bukan berarti dia sangat dikasihan untuk membantu dia, bukan demikian, karena dia layak. Karena Phoebe memberikan dirinya hidup untuk Tuhan. Dia membantu banyak orang. Dia memberikan dirinya sendiri dan juga dia pergi ke Roma juga punya tugas, punya misi. Mohon supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimananya seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berilah kepadanya bantuan apa yang bila diperlukannya. Di ayat ketiga, kemudian memberikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Dua orang ini kita sangat kenal. Paulo mengatakan mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, dan kepada mereka bukan saja yang berterima kasih, tetapi juga jemaat bukan Yahudi. Dua suami istri ini, mereka sampai di Roma, mereka juga mendirikan gereja. Di ayat kelima dikatakan juga salam bagi kepada jemaat di rumah mereka. Sepasang suami istri ini adalah teman sekerjanya Paulus. Hubungan mereka sangat baik. Karena pernah Paulus membuat kemah bersama dengan mereka untuk mendirikan gereja. Mengapa harus mendirikan kemah? Karena gereja lemah. Dia memberikan Injil, dia tidak ingin agar orang mengatakan dia demi uang untuk mendirikan gereja. Dia bekerja sukarela. Dan juga karena gereja masih sangat lemah, dia lebih
baik untuk dia bersusah payah, ada Injil dan pekerjaan. Suami istri ini bekerja sama dengan Rasul Paulus dan juga untuk mentaruhkan nyawanya untuk hidupnya Paulus. Mereka sangat melindungi Paulus. Demi Paulus juga dia rela untuk mentaruhkan nyawanya. Kepada mereka bukan saja aku yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Kamu lihat sepasang suami istri, dia memberikan dirinya sendiri untuk Tuhan. Rasul Paulus untuk memberitahukan kepada kita untuk menjadikan mereka sebagai contoh bagi kita, dan juga masih banyak orang yang lain. Epenetus dikatakan mereka lah Epenetus adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Dia juga memberikan hidupnya untuk Tuhan, dan juga salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunis, teman-teman saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Mereka sangat layak untuk kita contohi, karena mereka menjadi rasul sudah menjadi Kristen sebelum aku. Dia juga memberikan hidupnya bagi Tuhan. Masih Ampeliatus, ada Urbanus, mereka adalah teman sekerjanya dalam Kristus, dan juga ada Stakis, dia pernah menghadapi dan yang tahan uji dalam Kristus. Ada Apeles, masih ada lagi di Aristobulus, ada Herodion, Narkius, dan masih ada bagi Tuhan yang membantingkan Tuhan dalam pelayanan Tuhan, yaitu Trifena dan Trifosa. Masih ada Persis, yang mereka yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Mereka bukan hidup untuk dirinya sendiri. Dan juga salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan ibunya, yang bagiku juga adalah ibu. Karena ibunya Rufus juga telah merawat Paulus, mereka hubungan sangat erat, dan di belakang masih banyak lagi nama-nama tidak semua dibaca. Dikatakan, bersalam-salamlah kamu dalam cium kudus. Salam kepadamu dari jemaat Kristus. Dalam Kristus dalam akhirnya juga kita demikianlah untuk saling bersalam-salaman. Dia menerangkan semuanya orang-orang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Di ayat keempat saya melihat seperti mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Di sini membuat saya sangat terjamah sekali. Pertama yang saya ingat adalah Pastor Adino. Aku bersama dia walaupun dalam perjalanan trip atau di pelayanan di gereja. Saya membawa murid saya ini, dia juga bisa melepaskan semuanya untuk mengikuti aku. Ada pertama kali kami pergi dalam perjalanan ke Yerusalem, di satu tempat mereka itu penjagaan yang ketat, tidak boleh naik. Ya, tempat itu tidak boleh naik. Tapi saya menyuruh Adino untuk naik.
kami mau membuka pintu untuk Tuhan untuk menguduskan tempat itu, menyambut Tuhan dari tempat itu datang. Kamu Adino ikut langsung naik. Saya ingat masa itu saya sangat terharu sekali. Adino hidup memang untuk Tuhan sejak dia dari Tuhan menyelamatkan dia dari Korea, karena dia dulu demi kehidupan dari ekonomi dia mengadakan perdagangan bekerja di Korea, akhirnya tetapi dia di penjara. Setelah dia kembali, Tuhan menyelamatkan dia, maka seluruh hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Pada tahun 2001 saya beritahu Pastor Adino agar keluar untuk ikut melayani, jangan bekerja lagi di kantor itu. Dia menyerahkan, melepaskan segala saham yang di kantornya, kemudian dia mulai ikut pelayanan. Adino bagi saya dan bagi Kristus yang bisa memberikan segalanya. Dan yang kedua, yang mengingatkan saya pada Lemieux, staf gereja saya pada saat kami di Saigon. Di tempat itu membuat kami bernapas juga susah. Saya memberitakan pada Lemieux agar bendera ini pengen ditancapkan di atas itu, di sekitar 1.500 kilometer di atas permukaan laut. Dia naik di pegunungan. Benderanya Kristus ditancap di atasnya, pegunungan itu. Para teman sekerja ini membuat saya sangat terharu. Kalau kita satu grup bagi Tuhan, melepaskan dirinya sendiri, memberikan dirinya sendiri untuk melayani Tuhan, pasti akan lebih berkembang lagi. Seluruh dunia ini pasti akan berubah. Amin. Ayat 17 sampai dengan 20. Rasul Paulus menasehati mereka, menyarankan mereka untuk menghindari orang-orang yang cuma untuk hidupnya sendiri, yang tidak melayani Tuhan. Yaitu menghindari mereka yang tidak melayani, yang cuma melayani diri sendiri, yang tidak melayani Tuhan. Di ayat 18 menerangkan tentang orang-orang itu. Di ayat 1 sampai dengan 14 kita harus mengikuti contoh-contoh orang yang baik. Kemudian di ayat 17 sampai 20 kita harus menghindari orang-orang yang cuma melayani diri sendiri, yang tidak melayani Tuhan. Yang di ayat depan, ayat 1:16, mereka memberikan hidupnya bagi Tuhan, melayani Tuhan. Dia melepaskan dirinya sendiri untuk Tuhan, tetapi di ayat yang ini 17-20 mereka hanya untuk dirinya sendiri, tidak melayani Tuhan. Jadi kita katakan kita harus menghindari mereka, seperti yang dikatakan di ayat 17. Tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ini kata kerja, yaitu hindari, bukan untuk waspada. Kata kerjanya di sini adalah hindarilah mereka. Dikatakan, saudara-saudaraku, aku menasihati kamu.
supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Aku memberikan nasihat kepadamu supaya kamu menghindari mereka, yaitu sebab orang-orang demikian tidak melayan Tuhan, tetapi mereka melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus. Mereka memberikan sandungan kepada orang-orang, dan tentang di rahasia dari Injil, mereka memberikan sandungan kepada orang-orang yang tulus hati yang mau mengikuti Tuhan. Jadi di sini mengatakan agar kita harus berwaspada terhadap mereka. Paulus menyarankan untuk menghindar dari mereka, orang-orang yang memberi sandungan. Menghindari dengan maksud kita jangan berdekatan dengan mereka. Kita jangan mendekati mereka. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka menyuruh kamu tersandung dan terjatuh. Jadi kita harus waspada. Jadi kita harus berbelok dari mereka. Jadi kita di sana kan mengatakan menghindar, yaitu mendekati yang orang-orang yang layak kita contohi, yang seperti yang dikatakan yang di depan di ayat 18, sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi mereka melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Di ayat 19-20 dikatakan tentang kabar ketaatanmu telah terdengar semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bagaimana kita menghindarnya? Dari orang-orang jahat itu kita harus waspada. Kemudian hindarilah mereka, tinggalkan mereka. Kita berbelok mendekati orang-orang yang baik, yang menjadi contoh bagi kita, yang layak contoh bagi kita. Sebab mereka supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Seperti di Aquila begitu baik, Priscilla dan Aquila begitu baik. Mereka memberikan hidupnya bagi Tuhan, bahkan memberikan demi Tuhan. Dia memberikan nyawanya agar kita lebih lagi bijaksana dan mengikutinya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tuhan akan segera datang. Bagi orang yang ingin memberi sandungan pada mereka, dia tidak suka kepada kita, sehingga tapi di sini dikatakan bahwa segera akan Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Di ayat kemudiannya bahwa tidak begitu banyak yang di 27 yang dikatakan bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat dan oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi harus 3 macam yang harus kita ingat bagi kita yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang berdiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang dinyatakan menurut perintah Allah yang telah diberitakan kepada
oleh kitab-kitab para nabi segala bangsa-bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan Kristus. Bagi semua ini dikatakan untuk bagi Tuhan satu-satu Allahnya yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Kita harus memberikan kepada dikatakan hanya satu-satunya Allah. Demi yang Injil yang telah diberitakan, yang dikumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, dan juga sesuai dengan pernyataan rahasia yang telah diberitahukan Tuhan untuk menguatkan iman kamu, agar Allah yang berkuasa menguatkan kamu. Tiada Allah lain, hanya Dia. Bahkan kamu juga tahu apa yang rahasia diberikan kepada, yang dinyatakan kepada kita. Rahasia itu yang dulu dan rahasia itu sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi, ya, yang telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi dan kepada segala bangsa untuk membimbing kepada ketaatan iman. Allah yang penuh hikmat, demikianlah kita harus taat kepada pengajaran. Kita memberikan kemuliaan bagi Allah-Allah yang penuh hikmat ini. Dan di sini kita bukan hanya mengatakan Tuhan, aku memujimu. Bahkan Allah yang satu-satunya yang penuh hikmat telah melepaskan aku. Rahasianya telah diberitahukan, dinyatakan kepada kita agar kita taat kepada kebenaran dan menguatkan kita. Agar kita jangan lagi ada pada dosa dan kematian. Jangan lagi di bawah hukum Taurat. Dan Allah satu-satunya, karena oleh Yesus Kristus memberikan anugerahnya pada kita. Di bawah anugerahnya kita dikuatkan agar kita taat pada kebenaran ini. Mempunyai orang benar hidup oleh iman. Menerima buah dari orang benar hidup oleh iman. Setan tidak lagi menguasai kita, kematian tidak lagi menguasai kita. Kuasa Allah pada kita penuh dengan anugerah. Anugerah di dalam kita berkuasa, kita bebas, kita merdeka. Kita menerima begitu besar anugerah Tuhan. Ini semuanya adalah Allah satu-satunya yang memberikan kepada kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia untuk selamanya. Saudara semua, kita harus memuliakan Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberi kepada kita, Allah yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Dalam wabah ini kita jangan takut. Di kesusahan dunia ini kita jangan takut. Karena Allah melihat kita, Allah menyanggah kita. Amin. Apalagi di tahun ini, Hong Kong sangat dalam kesusahan dari segala segi, juga kesusahan kesehatan, juga dalam kesusahan ekonomi. Tuhan tetapi menyatakan kepada saya, memberi saya kedamaian lewat dengan pelangi, awan, dan membawakan burung-burung di rumah saya, sehingga dengan fermonia alam Tuhan memberitahukan kepada saya. Saya sangat bersuka cita. Saya tahu Allah berbicara kepada saya, anakku, aku mau menggunakan kamu, memakai kamu, mau memberkati kamu dalam saat kesusahan ini. Tuhan memberitahu kepada saya, Tuhan memberikan damai sejahteranya
Tuhan menyertai kamu dan memberkati gereja 611, walaupun di Hong Kong, walaupun di online. Tuhan juga memberkatimu. Segala kemuliaan bagi Allah yang Esa. Amin. Haleluya. Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau tetap berkuasa. Tuhan, beri kami agar hanya memandang Engkau, tertuju pada Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Mata hatiku hanya tertuju pada下为自己抓住你，放手交给你，我的主，我愿使你欢喜，对你的爱不断永留。我生命气息全然为你，如同香膏倾倒，无悔的
Tuhan, kami hidup hanya bagi-Mu. Kami sebagai persembahan hidup datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami memberikan hidup, mempersembahkan hidup kami untuk-Mu. Tuhan, kami hari ini seluruhnya, setiap napas kami, hidup kami setiap hari. Tuhan, kami ingin mempersembahkan segala hidup kami bagi-Mu. Kiranya kasih kami, hati kami, semuanya kami persembahkan bagi-Mu. Karena Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Allah yang baik. Karena kami telah Kau lepaskan kami dari dosa, dari kematian, dan memberikan kami agar taat kepada Kristus. Tuhan, dan juga karena hasil dari orang benar hidup oleh iman. Dalam hidup kami, memberikan kebebasan dari kami. Dari hukum Taurat kami dilepaskan, kami hidup dalam anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih di kitab Roma. Kami menerima kebebasan sebagai anak-anak. Tuhan, kami mendapatkan kebebasan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, lewat kitab ini memberitahukan kepada kami banyak sekali masalah yang layak untuk kami renungkan kembali sebagai contoh dalam hidup kami. Kristus, Engkau adalah contoh bagi kami. Firman-Mu adalah petunjuk bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih dalam hidup kami. Engkau memberikan banyak contoh-contoh dalam hidup kami. Dan seperti hari ini semuanya contoh ini untuk menjadi pelajaran bagi kami, saudara-saudari semua yang di online. Pada saat ini kita gunakan waktu untuk merenungkan dalam hidup kita. Kita mengingatkan seseorang yang memberikan contoh dalam hidup kita. Mungkin dia ketua selmu atau pastormu yang membuka kehidupannya bagi kita agar menjadikan contoh bagi kita, dan kita memperlihatkan contoh apa yang layak untuk kita contohi sebagai pelajaran bagi kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Terima kasih aku bisa datang di gereja 611 sehingga kami bisa dengan tenang bisa menunggu Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan Pastor Ana sebagai contoh dalam hidupku agar aku bisa tenang teduh untuk menunggu Engkau, bisa tenang. Dan juga setiap di doa pagi di gereja, setiap pastor yang mengajarkan, memberikan kami, menguatkan iman kami. Dan terima kasih Engkau memberikan Pastor Josan untuk menjadi contoh dalam hidup saya yang begitu giat untuk dalam pelayanan. Terima kasih atas Pastor Lian sebagai contoh dalam hidup saya. Dia yang begitu giat di segala tempat memberitakan Injil yang untuk menjadi contoh bagi saya. Terima kasih
Tuhan ada Pastor Barnabas menjadi contoh dalam hidup, dalam saat sakit dia memberikan kekuatan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan karena ada Simo dalam hidup saya, dalam 360 derajat mengubah dalam hidup saya, menjadi contoh dalam hidup saya. Dan juga terima kasih juga masih ada staf gereja yang lain. Terima kasih Tuhan ada nabi semuanya, ada rasul yang menjadi contoh bagi hidup saya. Tuhan terima kasih. Allah Bapa, kami bermuji Engkau dan berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan Injil yang sangat penting ini dinyatakan dalam hidup kami, agar kami bisa melepaskan diri kami sendiri, melepaskan diri kami sendiri, hanya memberikan hidup kami, hanya hidup untuk-Mu. Allah Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan contoh dalam hidup-Mu agar kami mencontohi, agar kami bisa mengikuti dalam hidup kami. Bukan hanya dalam kebenaran sini, tetapi secara setiap kami membuka Alkitab satu persatu, yang hidup ini timbul di dalam hidup kami, agar kami tidak lagi menghindari dari kebenaran. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami juga harus mengingatkan, merenungkan kembali akan hidup kami, agar kami jangan lagi untuk menghindar. Kami harus melepaskan diri kami sendiri. Dulu kami hidup dalam keduniawian. Tuhan Allah Bapa, mohon Engkau membantu kami. Apa yang membuat kami terjatuh, pikiran kami yang membuat kami terjatuh, orang-orang yang membuat kami terjatuh, tersandung. Allah Bapa, mohon bantuan-Mu kami untuk memutuskan untuk meninggalkan mereka, menghindar dari mereka. Bukan karena kami untuk tidak mengasihi mereka, tetapi Allah Bapa, Engkau mengajarkan kami agar kami lebih bisa dekat untuk mendekati orang-orang yang baik, mencontohi mereka. Tuhan, bantulah hati kami. Jangan hati kami tertuju pada hawa nafsu, ya, yang hanya untuk memuaskan, melayani perut kami sendiri, atau yang hanya menikmati sesuatu yang nikmat, atau gosip-gosip kata-kata yang hanya memuaskan diri kami sendiri. Tuhan, kami mohon kepadamu agar kami menjadi orang yang bijaksana, yang akan mendapatkan hikmat darimu, bijaksana dalam apa yang baik. Tuhan, mohon kami punya hikmat dan agar kami bisa tahu apa yang baik dan menjauh dari apa yang jahat. Tuhan, kami mohon Engkau membantu kami. Saudara semua, dalam hidupmu mari kita memeriksa diri kita sendiri. Adakah dalam hidup kita yang bisa menjadi contoh yang baik bagi orang baik? Ataukah di dalam hatimu karena pernah disakiti sehingga kamu tidak bisa untuk taat? Dalam hatimu punya kegelisahan, punya amarah dan penolakan. Sekarang kita mohon, saat ini mohon pada Roh Kudus untuk menyembuhkanmu. Allah Bapa mengasihimu, Bapamu mengasihamu, gereja, pimpinan gereja mengasihimu, ketua selmu mengasihimu. Mohon Sengling membantumu agar engkau bisa percaya Allah sangat baik bagimu dan orang lain juga baik terhadapmu. Dan mohon pada Roh Kudus memberikan damai sejahteranya, bisa istirahat di dalamnya, agar kamu bisa melepaskan diri dari segala tanggungan, dari segala kelelahan.
Tuhan, kami mohon Engkau membantu kami. Tuhan, kami hidup untuk Kamu, karena kami hidup dalam anugerah-Mu. Tuhan, kami membawa hati yang sukacita di dalam-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Engkau memerdekakan kami. Kami hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami berterima kasih padamu, kan kami berdoa untuk bagi seluruh stafnya gereja grup dari 611. Tuhan, kami berdoa bagi gerejanya staf gerejanya 611 agar hati-Mu tercurah bagi mereka. Saudara semua kita, mari berdoa bagi gereja kita. Kalau kamu kenal sama pastor, salah satu dari pastor itu yang kamu ingat, kamu berdoalah untuk dia, berdoalah bagi dia, dan juga kita bisa melepaskan diri kita sendiri untuk mengikuti Tuhan. Tuhan, berilah petunjuk-Mu bagi staf dari gereja sini, agar juga kami bisa mengerti akan firman-Mu. Tuhan, kuatkanlah iman kami bagi setiap gereja kami, hanya terkait bagi-Mu, hanya mengikuti-Mu. Semua yang diberikan hidup hanya bagi-Mu, sehingga kami dinyatakan. Haleluya. Saudara-saudari yang di online, hari ini kita menghadapi sampar ini, COVID-19, menghadapi kesulitan ekonomi, dan menghadapi pertikaian di dua negara yang kuat, yang saling bertentangan. Dunia ini, ekonomi ini, kemasyarakatan tentang damai ini sangat terserang sekali. Hari-hari demikian adalah hari-hari yang di akhir zaman, hari yang penuh dengan kegelapan. Sudah bertahun-tahun sebelumnya kita belum pernah mengalami demikian. Kekacauan dari masyarakat, kita merasakan sangat kesulitan. Sekarang ditambah lagi dengan sampar wabah ini dan juga ditambah lagi oleh karena pertikaian dua negara besar. Semuanya tidaklah mudah bagi kita. Dan juga di kegiatan dalam kebaktian gereja, perkumpulan ketua sel juga tidak bisa sekarang berkumpul bersama ibadah langsung, yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai sekarang. Sekarang juga kalau kita ibadah kebaktian bersama juga tidak bersama.
Tapi kita bersyukur kita bisa ibadah lewat online. Kita doa pagi untuk di online menyalakan lampu. Kita sebelumnya setiap kita menyalakan lampu ini ada sekitar 200-300 orang yang bersama kita, tetapi saat ini tidak ada. Semuanya telah berubah. Bahkan sulit untuk kembali seperti masa yang lalu. Kembali di sebelumnya bulan 6 yang lalu, sulit untuk dikembalikan seperti masa itu, dan atau segala kegiatan untuk kembali normal seperti dulu sangat sulit sekali, dan ketenangan dari masyarakat juga sangat sulit sekali untuk kembali seperti masa lalu. Dan pada masa ini saya memberi semangat bagi saudara semua bahwa ada Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Dia adalah Allah yang satu-satunya bagi kita. Dia memberikan Injilnya kepada kita, memberikan damai sejahteranya kepada kita. Tuhan pasti akan memberkatimu dalam kesulitan ini. Dan kita karena kita hidup untuk memberikan Tuhan kita yang hidup, orang benar hidup oleh iman, dan buah hasil dari semuanya itu. Dan saya memberitahukan kepada saudara-saudari semua yang di online juga bahwa Injil ini cukup bagimu. Kau gunakan dan anugerah Tuhan cukup bagimu dipergunakan. Injil ini cukup bagimu. Dan pada ayat pasal Roma yang terakhir, Rasul Paulus memberikan salamnya bagi gereja-gerejanya, para jemaat-jemaat gerejanya. Salam dalam arti yaitu merangkul. Lewat rangkulan ini, lewat Tuhan Allah yang satu-satunya yang penuh hikmat ini diberikan kepada kita untuk memuliakan Allah. Lewat Tuhan yang diberikan kepada kita, kita merangkul sesama. Saya percaya damai sejahtera ini, kekuatan saya percaya akan ada padamu, meliputi kamu semua, dan seperti di gereja-gereja di Roma. Silakan berdiri, mengundang kalian berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai diri saya sendiri, wakil diri sendiri, dan staf gereja dan yang di online, bagi setiap saudara-saudari semua di seluruh dunia, memberikan salam dalam roh. Kami memeluk engkau, merangkul kalian semua. Allah yang satu-satunya yang penuh rahmat memenuhimu. Injilnya sekarang, rahasia dari Injilnya sekarang diberitakan kepada kita, memberitakan kepada kamu, cukup bagi kamu gunakan, cukup memberikan damai bagimu. Allah yang penuh hikmat, Allah yang menyembuhkan ini, menyembuhkan kamu, mengelilingi kamu, mengeluarkan kamu dari kematian, sakit, penyakit, perpecahan, mengangkat kamu di dalam kerajaan Allahnya, anak yang dikasihinya, sebagai buah pertama dalam Kristus. Anak-anak semua, kita bersama memuliakan Tuhan. Allah satu-satunya Allah yang penuh rahmat, Allah yang memberikan berkat, yang memberikan damai sejahtera dalam Kristus, memberikan salam kepadamu. Dimanapun kamu berada, di tempat kerjamu atau dimanapun kamu berada, agar Tuhan Allah mendapatkan kemuliaan
Segala damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kamu semua, merangkuli kamu semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari semua. Kita doa pagi minggu ini sampai di sini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.